Langsung pertanyaannya, toh. usaha apa yang dilakukan untuk meraih Ya, cita-cita atau harapan? usaha. Yang pertama pasti berdoa. Habis itu berserah. Terus eh, kalau aku sendiri sih membuat skala prioritas antara kapan harus belajar, terus kapan harus main. Terus habis itu eh, memotivasi diri. Jadi percaya sama diri sendiri kalau kita tuh mampu. Terus habis itu memperluas relasi pasti. Karena kalau banyak kenalan, banyak eh, relasi sama orang lain tuh akan mudah untuk mencapai sesuatu. Kalau di dunia kerja ya. Terus habis itu eh, berani mencoba hal-hal baru. Karena kalau udah masuk dunia kerja, kalau tuh banyak banget hal-hal baru yang di depan kita. Jadi jangan pernah takut, terus jangan pernah, wah kayaknya aku nggak bisa nih kalau ke bagian yang ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen gampang untuk meraih yang kamu pengen, yang kamu impikan itu, kalau menurutku sih jangan pernah takut untuk coba hal-hal baru. Habis itu mulai langkah dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan langsung punya ekspektasi tinggi gitu, jangan. Kalau menurutku sih, karena semua itu berawal dari yang kecil dulu. Setelah itu jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk mencari tahu. Karena kalau udah masuk di dunia kerja itu juga banyak banget hal-hal yang apa ya, yang kita belum tahu sebelumnya. Jadi tuh misal kita nggak tahu sesuatu, jangan sampai cuman dipendem kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu. Rasa penasaran itu kalau di dunia kerja bagus sih, karena itu nanti nimbulin apa ya, kayak semacam keinginan untuk lebih tahu itu sih. Terus apa ya, kalau dimulai dari dunia SMA kali ya, itu meningkatkan soft skill sama hard skill. Soft skillnya itu ya ikut organisasi, terus apa ya, melatih komunikasi sama orang lain. Terus kalau hard skill kan bisa lewat webinar gitu, terus apa ya, searching di YouTube kayak gitu. Itu aja sih kayaknya. Oke, siap. Ya, terus ke pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Dalam meraih pekerjaan nih, Iya, pekerjaan. Yang pertama pasti orang tua sih. Jadi ketika ingat usaha mereka untuk membiayai kita kuliah, aku sendiri sekolah dari SMA sampai kuliah kan di luar negeri nih, di swasta maksudnya. Jadi pasti butuh effort yang lebih ya. Nah, kalau ingat mereka, usaha mereka, kerja mereka itu, semangat dari dalam diri tuh muncul. Jadi ketika males kerja, kan pasti ada ya, ada waktu di mana males kerja kayak gitu. Nah, kalau ingat mereka, itu semangatnya balik lagi. Terus yang kedua pasti karena aku sendiri punya target. Jadi dalam hidup orang kan pasti masing-masing punya target ya. Nah, iya. ada beberapa target di dalam hidupku tuh yang jadi motivasi buat aku terus lanjut kerja gitu sih. Terus habis itu apa ya? Itu sih, itu aja. Yang paling Yang paling jadi utama. ya, Ya, benar. oke. Terus perjuangan yang berkesan selama ini Selama ini di dunia kerja atau di sekolah dunia juga di atau dunia kerja. kuliah? Oh, di dunia kerja. Ya, Tapi nggak harus di ini kan, nggak harus di pekerjaan kan. Maksudnya ketika aku mungkin
pengen kerja jadi seorang farmasi sekarang, itu kan pasti banyak banyak perjuangannya ya. Itu nggak apa ya? Ya. Ya. Eh, perjuangan masuk farmasi. Jadi dari SMA aku itu yang daftar hampir semua dari jurusan IPA itu daftar di Farmasi Sanata Dharma. Nah, terus setelah itu kita tes bareng, nggak ada yang keterima nih. Nah, yang lain mulai berguguran. Jadi ketika ada tes lagi, yang ikut makin dikit. Oh ya. Sampai akhirnya aku sendiri tes ke-6 kalau nggak salah, kalau nggak 6, 7 sih. 6 sampai 7 kali tes, itu tinggal 3 orang yang ikut. Aku dan dua temanku nih. Itu alasan aku ikut sampai 6 atau 7 kali itu karena penasaran, apa sih yang salah dari tesku kemarin. Soalnya tuh aku ngerasa bisa ngerjain, tapi kok nggak lolos kayak gitu. Nah, itu berawal dari penasaran sih, yang kurang tuh apa kayak gitu. Terus pas banget gelombang terakhir, itu udah bulan-bulan Juli, udah bulan-bulan mau masuk kuliah, itu aku daftar lagi, tinggal 3 orang, dan 3-tiganya lolos. Itu perjuangan pertama. Jadi dari SMA aku yang ikut, yang daftar beberapa puluh itu, yang lolos cuma 3 orang. Yang apa ya, yang sampai akhir, yang sampai gelombang akhir masih ikut tes. Habis itu perjuangan selanjutnya itu pas kuliahnya sendiri. Jadi kan aku pengen banget nih kerja di dunia kesehatan, tapi nggak langsung melayani pasien. Ya, jadi pas semester 4 kalau nggak salah, itu masa-masa down banget karena tugas banyak, nggak pernah tidur, jarak antara rumah sampai kampus itu 25 kilo kalau nggak salah. Terus selesai praktikum itu jam 7, jam 8, habis itu besok paginya harus dikumpulin, jadi sampai rumah langsung ngerjain, tulis tangan, dan sebagainya. Nah, itu pas masuk semester 4 itu sering nitip absen karena rasanya nggak kuat kuliah lagi. Terus hampir aja daftar di Sanata Dharma juga, tapi di fakultas lain. Intinya pengen keluar dari farmasi lah kayak gitu. Terus tapi setelah dipikir-pikir, terus cari pertimbangan, terus berdoa, berserah gitu, ternyata farmasi itu masih jalannya. Jadi bisa ngelewatin semester 4 dengan nilai yang lumayan lah kayak gitu. Itu sih 2 itu perjuangan yang sampai sekarang masih diingat. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang dinamika pekerjaan dalam dunia pekerjaan. Ritme atau pola kerja. Jadi Mbak Lia selama kerja itu jam kerjanya gimana sih? Gitu. Bisa dijelaskan? Oke. Dari awal tuh aku nyarinya tempat kerja yang nggak pagi-pagi banget ya kalau masuk. Karena rumahku tuh jauh dari manapun, tahulah ya. Iya. Jadi tempat kerjaku itu masuknya jam 8.20. Itu mulai briefing. Kalau mulai kerjanya jam 8.30. Terus habis itu pulangnya selesainya jam 4.30, 4.45. 4.45 itu briefing dulu. Gitu. Ada briefing sore. Terus kalau akhir tahun itu pasti ada lembur. Lembur itu sampai jam 7, jam 8 gitu. Terus kalau akhir bulan itu juga kadang lembur sih. Tapi kadang bawa kerjaan ke rumah. Gitu sih. Kalau untuk jam kerjanya. Ya. Terus ini bisa di-pause bentar nggak? Kenapa? Bisa di-pause bentar nggak? 30 detik aja. Oh iya. Oh, matiin ini. Ya. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang ditangani? Jadi Mbak Liani dalam dunia pekerjaan menangani apa dalam bidang apa?
Aku di sini sebagai penanggung jawab teknis farmasi di distributor Alkes ya, di pusatnya. Jadi yang pasti itu seringnya nanganin barang. Jadi terkait dengan izin barang, legalitas, terus monitoring produknya. Itu sih, jadi paling sering berhubungan sama barang-barangnya. Sama barang-barang. Alkes-alkes khusus gigi, khusus kedokteran gigi ya. Ya. Oke. Terus lanjut ke tantangan dalam pekerjaan. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan atau disiapkan? Keterampilan. Iya. Keterampilan komunikasi pasti. Komunikasi yang baik. Jadi kalau kita bisa komunikasi yang baik itu pasti akan memperlancar kerja kita. Terus setelah itu manajemen waktu, manajemen tenaga, itu kalau semuanya bisa terorganisir, itu akan memungkinkan kita untuk bekerja tepat waktu. Terus habis itu bisa memprioritaskan tugas-tugasnya secara efektif. Terus bisa cari solusi dari suatu masalah sebelum masalahnya itu menjadi besar. Jadi kalau bisa manajemen itu semuanya terstruktur dengan baik gitu sih. Terus bisa mengelola sumber beban kerja, terus waktu yang buat kerja juga nggak amburadul lah. Gitu. Oke. Yang Terus, lain mungkin berpikir kritis, gitu-gitu sih ya. Soft skill, terus bisa kerjasama, terus bisa kerja di bawah tekanan tuh pasti. ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pesan bagi kami para mahasiswa dan mahasiswi. Ya, yang pertanyaan pertama, pesan untuk hadapi dunia kerja. Jadi pesan apa yang Mbak Lia berikan untuk kami istilahnya yang benar-benar nggak tahu nih dunia kerja tuh kayak gimana sih? Gitu. Jadi pesannya apa? Pesannya? Iya. Ya tadi yang pertama tuh jangan bosan untuk belajar dan mencari tahu sih, karena kan semua pengetahuan berasal dari situ. Terus ingat target hidup itu juga. Terus jangan terpaku pada istilah bekerja sesuai jurusan kuliah maupun jurusan sekolah maupun kuliah ya. Karena bisa aja kemampuanmu itu sebenarnya bukan berasal dari jurusan yang kamu ambil. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena aku tuh lulusan farmasi, aku harus kerja di farmasi. Jangan gitu sih menurutku. Karena nyoba hal baru itu nggak ada yang salah. Terus tahu apa yang ada dalam diri sendiri. Jadi bisanya tuh apa, kekurangannya tuh apa, kelebihannya tuh apa. Biar kalau udah tahu kekurangan kelebihan, terus bisa ngasah kelebihan kalian, terus nanti jadi skill kalian gitu. Terus apa ya? Punya keyakinan tentang kemampuan diri, self efficacy. Jadi keyakinan tuh nanti dapat didukung dengan ikut training, ikut workshop, terus mungkin seminar-seminar gitu. Terus habis itu ikutilah banyak organisasi. Karena dari organisasi itu bisa melatih komunikasi, terus kan banyak juga tantangan dalam organisasi ya. Nanti akan jadi terbiasa untuk menghadapi tantangan itu, karena nanti di pekerjaan kan juga banyak banget tantangannya. Itu sih. Terus memperbaiki sering-sering keluar di lingkungan sih, itu penting juga.